Kira-kira bagaimana nanti kalau semisal ada orang yang tidak puasa Ramadan, mereka kemudian mau berkumpul dengan mereka yang puasa Ramadan yang mana dibanggakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog di episode ketiga spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan kita yang kemarin, yaitu ta'alluqus shaumi billadzina min qablina, kaitan puasa dengan orang-orang yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mensifati kewajiban puasa yang dibebankan kepada kita seperti itu, atau itu sama dengan kewajiban puasa yang dibebankan kepada orang-orang sebelum kita. Bagaimana itu yang dimaksud nanti akan dibahas di sini. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada para guru-guru kita, orang tua kita, dan musannif daripada kitab ini. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif Syekh Shalih Al-Ja'fari rahimahullah, nafa'ana bi ma'lumihi fid dharain amin. As-sadisu, pembahasan yang ke-6 min mabahithis sab'ah lil ayatil karimah adalah ta'alluqus shaumi bil ladzina min qablina, kaitan puasa dengan orang-orang yang terdahulu. Terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukan kama kutiba, lafaz kama kutiba. Ada yang mengatakan kama kutiba menjadi nasab karena naat ikut atau menjadi sifat daripada masdar ay kitaban kainan kama kutiba. Ada yang mengatakan itu menjadi hal dari masdar ma'rifat kutiba alaikumus siyamu al-kadba mushbihan. Maka lafaz ma di dua kemungkinan, di dua pendapat ini adalah masdariyah. Aw ala annahu na'tun li masdar min lafdhis siyam, atau kama kutiba menjadi na'at bagi masdar dari lafaz siyam, yaitu sauman. Berarti maknanya diwajibkan puasa atas kalian, puasa mumathilan yang mirip, yang serupa lisaumi dengan puasa yang diwajibkan kepada orang sebelumnya. Maka ma di sini ma mausulah, kama seperti puasa. Awala annahu hal minas siyam, atau lafaz kama di sini menjadi hal daripada lafaz siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba, dalam keadaan puasa itu mirip dengan yang diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Baik. Kenapa di sini disebutkan demikian? Ya. Kenapa di sini disebutkan demikian? Karena
agar kita semakin giat, semakin semangat, dan hati kita semakin lapang untuk menerima kewajiban puasa ini dan kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Disebutkan wa fihi ta'kid wa targhib fihi wa tadhib li anfusil mukhatabina bihi. Ini adalah agar supaya orang yang mendengar, hamba yang mendengar kewajiban ini, yang diberi taklif puasa ini, menjadi semangat dan senang. Fa inna syaqqa idza amma sahula amalu. Karena suatu yang sulit ketika itu rata kewajibannya untuk semua orang, maka menjadi lebih mudah. Kita seringkali menjumpai bagaimana kewajiban itu kalau hanya dibebankan kepada kita saja, misal diperintahkan oleh siapa, oleh orang tua atau oleh atasan kita mungkin atau guru kita. Kalau hanya dibebankan kepada kita dan pekerjaan itu sulit, ini lebih berat melakukannya daripada jika kewajiban itu dibebankan kepada semuanya secara sama rata. Ini akan lebih mudah karena kita berpikir, oh kita ada temannya, ada barengnya. Baik. Lalu di sini letak kesamaannya itu ada di mana? Letak kesamaannya, ya bisa jadi letak kesamaannya itu ada di dalam sama-sama wajib. Bisa jadi dalam waktu ataupun batas waktunya. Baik. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya puasa Ramadan itu juga diwajibkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Amal Yahud faqad tarakathu wa shamat yawman minas sanah za'amu annahu yauma ghariqa fir'aun. Adapun orang Yahudi meninggalkan puasa Ramadan dan sebagai gantinya mereka puasa hanya satu hari saja yang mereka yakini hari itu adalah hari di mana Fir'aun tenggelam. Padahal wakadhabu fi dzalika, padahal mereka berdusta. Fa innahu kana yaum Asyura, karena kejadian itu terjadi di hari Asyura. Wa man nasara fa innahum shamu Ramadan hatta sadafu harran syadidan. Fajtama'at ara'u ulama'ihim ala ta'yini faslin wahid baina as-sayf wasyita. Faja'aluhu fi ar-rabi' wa zadu 'alaihi 10 ayyam kaffar lima sana'u fasara 40. Thumma marida malikuhum aw hadath syai' fazadu 10 ayyam fasara 50. Adapun orang Nasrani, mereka suatu ketika pernah menemui Ramadan, menjumpai masuk ke bulan Ramadan ketepatan dengan musim panas yang ekstrim demikian. Maka para ulamanya, para pendetanya kemudian sepakat untuk menentukan satu musim antara musim panas dan musim dingin. Maka tengah-tengah antara itu memilih musim semi sebagai masa mereka berpuasa. Sebagai gantinya atau sebagai pelebur dosa karena mereka mengubah waktu puasa Ramadan, maka ditambah puasa 10 hari sebagai kafarah. Jadilah 40 hari. Kemudian terjadi suatu peristiwa, maka mereka menambah kembali menjadi 10 hari. Total masa mereka berpuasa 50 hari. Orang Yahudi sangat mengurangi sehingga jadi sehari. Orang Nasrani banyak menambah sehingga 50 hari. Jadi di sini disebut orang-orang yang terdahulu. Kenapa? Ya karena ini adalah tadi itu untuk menghibur kita. Dan agar supaya kita bersyukur karena Allah telah mensyariatkan kepada kita puasa Ramadan.
suatu amal yang dapat mendidik dan melembutkan hati kita, serta dapat membuat hati kita menjadi dapat melaksanakan adab-adab ruhani seperti sabar, ikhlas dan lain sebagainya. Wa fi aidan ma yaj'aluna najid wa najtahid li ajli alla nakun aqall minhum darajah. Nah, ini disebutkan umat-umat terdahulu. Kenapa? Di antaranya ya juga agar kita bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa Ramadan karena kita tidak lebih rendah derajatnya daripada mereka. Oleh karena itu, ketika kita mendengar bahwasanya puasa itu adalah kewajiban bagi orang yang terdahulu, maka kita kemudian lebih semangat untuk melaksanakan puasa tersebut. Karena kita ini adalah umat yang terbaik, umat Rasulullah SAW, utusan yang terbaik. Sehingga itu menjadi motivasi untuk kita. Iyyakum ayyahsula minkum ma la yaliku bikum. Jangan sampai umatnya terjadi pada umat Kanjeng Nabi yang tidak layak. Fa inal mukhalafa minasy syarifil fadil akbar min ghairihi. Wa inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam sayubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Wal mubahat laysat bi kathratil adad wa inam hiya bil kathrati wal a'malis salihah. Jadi kita ini sudah mendapat predikat umat yang terbaik, serta kita mempunyai nabi rasul yang terbaik, yang paling utama, bahkan sayyidul khalqi ajma'in. Lah kok kita kemudian rela dengan hal-hal yang itu hal yang rendahan? Ibarat orang sudah diberi predikat yang tinggi, ternyata dia masih berkelakuan bersifat layaknya orang rendahan. Maka ini ada suatu hal yang sangat aneh. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti akan membanggakan umatnya. Beliau membanggakan umatnya bukan karena banyaknya jumlah, melainkan dengan banyaknya bukan hanya banyaknya jumlah saja, tapi dengan banyaknya jumlah dan juga amal-amal yang saleh. Kira-kira bagaimana nanti kalau semisal ada orang yang tidak puasa Ramadan, mereka kemudian mau berkumpul dengan mereka yang puasa Ramadan yang mana dibanggakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja, misal mereka bertemu dengan orang-orang di kaum terdahulu, kami dulu diwajibkan puasa. Kamu diwajibkan puasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu dan kamu adalah kaum terbaik, umat terbaik. Lalu mengapa kamu itu tidak puasa? Ditertawakan akhirnya, menjadi hal yang aneh. Oleh karena itu, mari kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW jangan sampai kemudian membuat beliau Rasul SAW sedih. Jangan sampai kita menyakiti hati beliau dengan tidak berpuasa atau melanggar kewajiban yang telah ditetapkan kepada kita. Kita juga harus bangga sebagai umat yang terbaik, selalu ingin tampil layaknya memang umat yang terbaik, bukan tampil sebagai umat yang rendahan sehingga tidak puasa dan meninggalkan kewajiban yang lainnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita pada episode kali ini. Nanti di episode terakhir kita akan membahas tentang takwa, pembahasan yang ketujuh tentang takwa. Insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bila ada saran, koreksi atau kritik, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.